Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita sudah masuk bab sholat dari kitab Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Kita sekarang masuk bab sholat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Definisi sholat itu yang pertama. Sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a atau doa, yaitu suatu ibadah khusus yang telah ditentukan waktu dan tandanya dalam syariat. Sholat juga berarti rahmat, atau bisa juga berarti tempat ibadah orang Yahudi. Itu secara bahasa. Adapun sholat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dilakukan setiap hari 5 kali dan merupakan bagian dari 5 rukun Islam yang lazim atau yang wajib diketahui dalam agama Islam. Itu menurut istilah sholat. Adapun hukum sholat 5 waktu itu wajib. Hal ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalilnya itu bisa dari Al-Quran, dari Sunnah atau hadis, atau juga bisa dari Ijma'. Yang pertama, dalil dari Al-Quran, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka dirikanlah sholat itu, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dasar dari sunnah adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimu annallaha aftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau mentaatimu, maka beritahukanlah kamu mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka mau mentaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Itu dari hadis. Sedangkan dari ijma' adalah bahwa ulama semuanya itu sepakat kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang waktu-waktu sholat. Kapan waktu sholat itu dimulai dan kapan waktu sholat itu berakhir. Jadi sebenarnya waktu sholat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah waktu longgar
yaitu waktu di antara awal waktu sholat dan akhir waktu sholat. Itu waktu longgar. Jadi semua yang ada di awal dan akhir itu namanya waktu longgar. Ada lagi waktu darurat. Apa itu waktu darurat? Waktu darurat adalah akhir waktu sholat yang diperuntukkan bagi orang yang memiliki uzur. Misalnya wanita yang berhenti dari haid, orang gila yang sembuh, atau anak kecil yang mencapai usia balik, serta orang kafir yang masuk Islam. Setelah kita mengetahui dua pembagian waktu sholat tersebut, sekarang kita akan memerinci 5 waktu sholat dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pertama, waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur adalah ketika matahari condong ke arah barat, dan akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda aslinya. Itu adalah akhir sholat zuhur. Jadi dilihatnya dari mana? Dilihatnya itu dari matahari. Kita bisa melihat waktu sholat itu ketika ada di suatu lapangan. Nanti kita taruh sebatang kayu di tengah-tengah lapangan tersebut. Nanti itu kita bisa melihat waktu sholat. Kalau andaikan tidak ada jam atau andaikan tidak ada apa, ini juga yang dilakukan oleh para orang-orang falak dalam menentukan sholat. Waktunya itu sebenarnya apa? Sebenarnya dilihat bukan dari jam, tapi dilihat dari matahari, bayangan matahari suatu benda. Kemudian waktu sholat asar. Awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda aslinya. Dan akhir waktu sholat asar adalah ketika bayangan suatu benda panjangnya 2 kali lipat daripada benda aslinya. Itu di akhir sholat asar. Kemudian habislah waktu ikhtiar dan tersisa waktu jawas dan waktu ada hingga tenggelamnya matahari. Yang di awal itu adalah waktu ikhtiar tadi. Setelah waktu ikhtiar habis, waktu ikhtiar sholat asar habis, datanglah waktu jawas dan waktu ada sampai tenggelamnya matahari, yaitu maghrib. Kemudian waktu sholat maghrib. Awal waktu sholat maghrib adalah ketika tenggelamnya matahari dan tidak memiliki waktu akhir, karena waktu sholat maghrib adalah satu waktu. Sholat maghrib itu sangat sedikit, jadi tidak ada pengakhiran sholat maghrib. Waktu sholat maghrib panjangnya, durasinya kira-kira cukup untuk bersuci, menutup aurat, azan, iqamat, dan melaksanakan sholat maghrib. Itu waktu aslinya. Apabila seseorang melaksanakan lebih dari waktu itu, maka dia berdosa karena sudah melewat waktu ikhtiar yang diperbolehkan untuk sholat maghrib. Ada waktu sholat isya. Waktu sholat isya awalnya adalah ketika mega merah telah hilang, dan akhir waktu sholat isya adalah ketika terbit fajar shadiq atau masuk sholat subuh. Adapun waktu ikhtiar sholat isya, yaitu waktu yang masih diperbolehkan sholat isya, adalah hingga 1/3 malam. Itu masih boleh dilakukan sholat isya. Sekarang sholat subuh. Awal waktu sholat subuh adalah ketika terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shadiq, di mana seseorang yang berpuasa tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi ketika masuk sholat subuh, maka orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Itu menandakan awal dari sholat subuh. Dan akhir waktu sholat subuh adalah ketika pagi telah terang.
kemudian waktu ikhtiar habis dan tersisa waktu jawas hingga terbitnya matahari. Dalil dari keterangan di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammani Jibril alaihi salamu indal baiti marrataini fa shalla biya zuhra hina zalati syamsu wa kanat qadra syiraki wa shalla biyal asra hina kana dhulluhu mithlahu wa shalla biya ya'nil maghrib hina aftara as-saimu wa shalla biyal isya hina ghaba syafaqu wa shalla biyal fajra hina harumat ta'amu wasyarabu ala shaim falamma kana al-ghad shalla biyal zuhra hina kana zilluhu mithlahu wa shalla biyal asra hina kana zilluhu mithlaihi wa shalla biyal maghrib hina aftara as-saimu wa shalla biyal isya ila thuluthil lail wa shalla biyal fajra fa asfara thumma iltafata ilayya faqala ya Muhammad hadza waqtul anbiya min qablik wal waqtu ma baina hadainil waqtain. Jadi Jibril alaihi salam menjadi imamku, kata Nabi Muhammad. Sholat di depan Ka'bah 2 kali. Jadi yang mengajarkan Nabi Muhammad sholat adalah langsung malaikat Jibril. Jadi yang kita kerjakan ini langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad yang mengambil ilmu dari malaikat Jibril yang diberi kekuasaan oleh Allah. Jadi Jibril alaihissalam menjadi imam Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah 2 kali. Dia sholat zuhur bersama ketika matahari condong ke arah barat dan bayangannya kira-kira sepanjang sandal. Kemudian dia sholat asar bersamaku ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda aslinya. Kemudian dia sholat maghrib bersamaku ketika orang puasa berbuka. Kemudian dia sholat isya bersamaku ketika mega merah sudah menghilang. Kemudian dia sholat subuh bersamaku ketika orang yang berpuasa tidak boleh lagi makan dan minum. Pada hari berikutnya Jibril alaihissalam sholat zuhur bersamaku ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda aslinya. Kemudian dia sholat asar bersamaku ketika bayangan suatu benda panjangnya 2 kali lipat dari benda aslinya. Kemudian dia sholat maghrib bersamaku ketika orang yang puasa itu berbuka. Kemudian dia sholat isya bersamaku pada sepertiga malam. Dan kemudian dia sholat subuh bersamaku ketika pagi sudah terang. Kemudian Jibril alaihissalam menoreh ke arahku lantas berkata, wahai Muhammad, inilah waktu sholat nabi-nabi sebelum kamu, maka di antara kedua waktu itu adalah waktu sholat. Jadi begini, malaikat Jibril ini mengajarkan Nabi sholat 2 kali. Pertama, malaikat Jibril mengajarkan sholat sampai 5 waktu. Di hari yang lain malaikat Jibril juga mengajarkan sholat sampai 5 waktu. Nah, yang pertama itu adalah waktu awal sholat, dan yang kedua adalah waktu akhir sholat. Jadi sholat 1 hari pertama dan di hari yang lainnya itu berbeda waktunya. Maka ditetapkan yang awal tadi yang yang malaikat Jibril ajarkan di hari yang awal ini menjadi awal waktu sholat, dan yang kedua menjadi akhir waktu sholat. Paham ya? Itu adalah asal usul tadi, sholat, waktu sholat di awal waktu sholat dan akhir waktu sholat itu kapan, itu diambil dari hadis ini, yaitu dari pelajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun sholat wajib dikerjakan di awal waktu, karena hukum asal suatu perintah adalah segera.
melaksanakan, sehingga ia harus dikerjakan di awal waktu. Semua sholat yang paling utama dikerjakan di awal waktunya kecuali sholat zuhur dan isya. Jadi sholat itu sebenarnya itu lebih utama dikerjakan pada awal waktu. Datang sholat, waktu sholat dengan azan, maka kita disunahkan untuk menyegerakan sholat agar kita nggak lupa. Nanti kalau misalnya kita malas-malas, ntar aja sampai di akhir ternyata kita terlewat sholat karena kita keasikan main game misalnya, maka kita berdosa. Karena apa? Karena kita meninggalkan waktu sholat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah. Dia berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah, qala sholah ala waqtiha, qala thumma ayyu, qala thumma birrul walidaini, qala thumma ayyu, qala al jihad fi sabilillah. Jadi sahabat Abdullah ini bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Kemudian Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian sahabat Abdullah ini menanya lagi, apalagi? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian bertanya lagi, apalagi? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi tidak ada alasan seseorang untuk mengakhirkan waktu sholat kecuali tertidur, lupa, atau dipaksa, atau karena ada uzur safar dan hujan sehingga harus dijamak takhir. Kalau tertidur gimana Ustadz? Masih boleh mengerjakan sholat. Apabila sudah lewat waktu maka dikodok sholatnya. Karena apa? Ketinggalan ketika tertidur. Tapi tertidurnya itu dari sebelum waktu masuknya waktu sholat. Andaikan kamu tidur malam sampai lewat waktu subuhnya sudah habis, sudah terang, maka itu wajib dikodok, dikerjakan, enggak apa-apa karena tertidur. Tetapi misalkan kamu bergadang sampai malam, kemudian masuk waktu sholat subuh, kamu sudah dengar azan, kemudian kamu tidur, nah lewat waktunya sampai pagi, nah itu baru kamu itu berdosa. Karena apa? Karena sudah masuk waktunya dan kamu masih sadar. Yang dikatakan tertidur itu dia itu tertidur dari awal waktu sholat sampai waktu akhir sholat, itu masih tertidur. Begitu juga orang yang lupa. Orang lupa, dia mengerjakan sesuatu sampai lupa. Lupanya itu misalkan sholat zuhur, dia mengerjakan pekerjaan dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, sehingga dia lupa waktu sholat subuh, itu diperbolehkan, gak apa-apa. Yang penting benar-benar lupa, bukan disengaja ataupun dipaksa. Dia diancam oleh orang, kalau kamu melaksanakan sholat kamu akan saya bunuh. Itu juga tidak apa-apa meninggalkan sholat, tetapi harus dikodok. Ataupun udzur safar atau ada hujan, itu boleh dijamak sholatnya. Jadi safar zuhur dan asar dia dijamak, ditakhir di asar, misalkan seperti itu diperbolehkan dengan hukum-hukum yang nanti akan dijelaskan pada bab-bab yang selanjutnya. Sekarang orang yang tidak mengetahui waktu sholat itu gimana jadinya, hukumnya itu gimana? Nah ini, apabila seseorang tidak dapat mengetahui waktu sholat karena cuaca mendung, misalkan zaman dahulu cuaca mendung, tidak ada jam, kita nggak tahu waktu sholat kapan. Tadi kan diterangkan waktu-waktu sholat itu bisa dengan melihat bayangan sesuatu atau melihat dengan keadaan langit, mega merahnya sudah hilang atau belum. Tetapi kalau mendung kita tidak bisa. Itu gimana caranya? Dengan berijtihad. Jadi apabila seseorang tidak dapat mengetahui waktu sholat karena cuaca mendung atau dikurung dalam ruangan yang gelap di penjara
atau karena dia buta, maka dia wajib berijtihad untuk menentukan waktunya dengan bantuan melihat jam atau yang lainnya. Kalau zaman sekarang enak bisa lihat jam, cuman kalau misalkan zaman dahulu tidak bisa. Dan orang yang buta statusnya sama dengan orang yang dapat melihat dalam hal berijtihad menentukan waktu sholat. Jadi hukumnya orang buta itu sama dengan orang yang melihat, tetapi ada uzur yang tadi disebutkan, cuaca mendung atau dikurung di tempat gelap atau dipaksa untuk tidak lain-lainnya, itu sama. Jadi harus berijtihad. Seseorang boleh mengerjakan sholat sesuai persangkaan kuatnya apabila tidak menemukan seseorang yang untuk memberitahu tentang waktu sholat. Jadi dengan ijtihad, ketika dia ijtihad, ini sudah waktu sholat ya, dia sholat, harus sholat karena dia sudah berijtihad. Andaikan pada waktu itu dia nggak tahu jam, ada di gunung misalkan, dan dia berijtihad, ini sudah masuk sholat zuhur. Andaikan sebenarnya dia itu belum masuk sholat zuhur kemudian dia sholat, maka tetap sah. Karena apa? Dia sudah berijtihad, asalkan dia itu hanya sendiri dan tidak ada orang yang bisa ditanyai waktu sholat. Kalau misalkan ada, dia harus tanya orang tersebut. Paham ya? Kemudian sekarang waktu sholat bagi orang yang mendapatkan uzur atau keadaan darurat. Apabila seseorang pingsan kemudian siuman, atau wanita haid atau nifas kemudian haid dan nifasnya itu berhenti, atau orang kafir kemudian dia masuk Islam, atau ada anak kecil kemudian dia mencapai usia balik beberapa saat sebelum tenggelamnya matahari seukuran 1 rakaat sholat, maka mereka yang disebutkan tadi itu wajib mengulangi atau i'adah sholat zuhur dan asar. Begitu pula jika hal itu terjadi beberapa saat sebelum subuh seukuran 1 rakaat, maka mereka wajib mengulangi sholat maghrib dan isya. Begitu pula jika hal itu terjadi beberapa saat sebelum terbit matahari seukuran 1 rakaat, maka mereka wajib mengulangi sholat subuh karena waktu tersebut adalah waktu darurat, di mana seseorang masih boleh mengerjakan sholat karena adanya halangan. Jadi masih ada waktu untuk sholat. Ya, saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.